Bali, dengan adat istiadatnya yang kental, tetap mempertahankan tradisi Hindu dari generasi ke generasi. Bahkan, hal-hal yang tampak sepele, seperti cara tidur, diatur dengan seksama. Bagaimana sebenarnya aturan tidur dalam Hindu, khususnya di Bali? Tidur didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak sadar namun masih dapat dibangunkan oleh rangsang sensorik. Namun, dalam Hindu, khususnya di Bali, posisi tidur tidak bisa dianggap remeh. Jro Mangku Iwayan Satra menjelaskan bahwa posisi tidur diatur dalam konsep hulu teben, yang berkaitan dengan kosmologi mata angin. Hulu artinya arah utama, dan teben adalah arah yang berlawanan dengan hulu. Masyarakat Bali biasanya menempatkan tempat tidur dengan arah utara selatan atau timur barat, mengikuti prinsip ini. Apa implikasinya? Uniknya, aturan ini menciptakan keterhubungan tak kasat mata antar penduduk Bali Utara dan Selatan. Jika tidur dengan kepala di utara, mereka bertemu kepala dengan kepala, menciptakan keselarasan yang mencerminkan persatuan. Kitab Niti Sastra 7, 1-2 menjelaskan lebih lanjut, tidur dengan kepala di timur akan memperpanjang umur, di utara membawa kejayaan. Sedangkan tidur dengan kepala di barat atau selatan dapat mendatangkan hal buruk. Namun, aturan ini tidak berhenti pada arah tidur, tempat tidur, posisi tidur, hingga bangunan yang digunakan untuk tidur semuanya diatur dalam adat Bali. Bahkan, ada 3 jenis tempat istirahat yang disebutkan dalam sastra Bali, galar atau istirahat sejenak dengan tidur, galir atau istirahat singkat dengan duduk, dan galur atau istirahat untuk perjalanan pulang atau kematian. Di Bali, 9 penjuru arah mata angin dihormati sebagai Dewata Nawasanga. Karena itu, kepala harus ditempatkan dekat dengan tempat pemujaan sebagai pengingat untuk selalu mendekatkan diri pada ajaran Hindu. Dengan aturan yang begitu rinci, masyarakat Bali memastikan bahwa tidur tidak hanya menjadi aktivitas fisik, tetapi juga sarana mendekatkan diri dengan ajaran Ida Sang Hyang Widi.